Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai, kita bahas sampai ayat yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, Paulus di sini mengatakan kepada Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Artinya di hadapan Bapa dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan Paulus katakan, aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Perhatikan bahwa Paulus mengatakan di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi. Menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Nah, yang harus kita perhatikan di ayat yang kedua, kemudian dari ayat pertama berbicara tentang Allah dan Yesus yang akan menghakimi. Paulus langsung beralih kepada pemberitaan firman. Berarti bahwa pada akhirnya kita semua akan diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, diperhadapkan untuk dihakimi tentang kehidupan kita. Apakah kita memberitakan firman atau tidak? Memberitakan Injil atau tidak? Ingat, ini bukan berbicara jabatan, tetapi menjadi tanggung jawab bagi semua orang yang percaya. Bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah dan Kristus yang menghakimi, dikatakan tentang apakah kita memberitakan firman atau tidak. Coba kita bandingkan dengan kitab Yehezkiel dulu. Yehezkiel pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ke-16 dikatakan di sini judul perikopnya Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini yang disebut penghakiman oleh Tuhan di dalam kitab Timotius.
Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi sederhananya Yehezkiel itu dipanggil, diperintahkan oleh Tuhan kalau melihat orang yang berbuat dosa, tegur, ingatkan. Ya, kalau orang itu tidak bertobat, maka dosanya ditanggung sendiri. Tetapi kalau Yehezkiel melihat orang yang berdosa dan dia diam, tidak menegur, maka orang berdosa itu tetap mati, tetapi Yehezkiel juga dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Demikian pula kalau ada orang benar yang berubah atau berbuat dosa dan tidak ditegur, maka orang itu mati, tetapi dosanya juga akan dimintai pertanggungan jawab kepada Yehezkiel. Nah, kalau kita bandingkan ayat-ayat ini dengan 2 Timotius pasal 4 ayat pertama dan ayat yang kedua, bukankah sama? Bahwa ayat yang pertama ayat yang kedua mengatakan beritakanlah firman. Ya, beritakanlah firman dikatakan. Saya akan lompat sebentar. Beritakanlah firman, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Karena nanti di hadapan Allah dan Kristus Yesus kamu akan dihakimi. Dihakimi soal apa? Soal ini loh. Kita menegur atau tidak? Kita menyatakan yang salah adalah salah atau tidak? Ya. Dan kalau kita perhatikan kebanyakan kehidupan orang Kristen, bukankah kita kemudian ngambil sikap yang enak, yang tidak berisiko? Yang mengatakan, bukan urusanku. Tetapi ingat, setelah kita diselamatkan, maka keselamatan orang-orang di sekitar kita itu terpengaruh atau akan dipengaruhi oleh kita. Ya. Bahwa kita memegang peranan penting, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberitahu salah atau tidak. Ya. Untuk menegur kalau itu salah. Kalau tidak, maka kita dipandang sebagai orang yang berdosa juga. Karena sudah tahu orang itu akan dihakimi, akan masuk neraka, kok didiamkan. Orang itu akan mengalami kecelakaan istilahnya. Kecelakaan di depan kita, kok kita tidak menghiraukan. Ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ayat ini harus sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Di hadapan Allah Bapa dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh, di sini ditekankan. Dengan sungguh-sungguh, berarti ini ditekankan. Ya. Kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.
Pokok selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun sebentar, kita harus menggunakannya dengan baik. Beritakan firman. Kalau ada yang salah, tegur. Yang lebih parah sekarang, firman yang disampaikan di kebanyakan gereja, ya, jarang yang ada teguran-teguran, jarang. Padahal teguran itu penting. Ya. Bahkan kalau kita memang jemaat yang bertumbuh, ketika kita ditegur karena kesalahan kita pasti tidak tersinggung. Kita tidak marah. Tetapi kalau kita memang tidak bertumbuh, maka kita akan mudah marah. Dan bagi yang mengetahui hal ini, yaitu yang mempunyai firman untuk disampaikan, untuk ditegurkan, jangan mengatakan begini, daripada tengkar sudahlah, lebih baik saya diam daripada tengkar. Yang masalah adalah nanti kita akan diperhadapkan di penghakiman ini loh. Ya. Ini yang jadi masalah bagi kita. Benar sekarang tidak ada masalah karena kita tidak menegur orang yang bersalah itu. Tetapi nanti jadi masalah. Ingat ayatnya sudah di sini di dalam Timotius ditulis, di dalam Yehezkiel juga ditulis. Yehezkiel lebih terperinci lagi. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Sekecil apapun waktu yang diberikan, pergunakan dengan baik. Kemudian, sebelum kita sampai pada waktu kesempatan yang Tuhan berikan itu walaupun sedikit. Ya. Berarti yang harus kita lakukan sebelum sampai kepada kesempatan itu, kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Ya. Mempersiapkan diri, kita harus mempunyai firman, mempunyai kebenaran. Kita harus mempunyai kuasa, mempunyai otoritas. Ya. Kita harus mempersiapkan diri. Paulus katakan, ini bahasa saya sendiri. Sebelum aku berkata-kata 5, 6 patah kata di hadapan jemaat, aku sudah banyak mempersiapkan diri dengan banyak berkata-kata dalam bahasa roh di ruang doaku sendiri. Itu bahasa saya sendiri. Artinya bahwa ada persiapan. Sehingga ketika ada kesempatan sedikit saja, walaupun hanya diberi kesempatan sedikit, karena kita sudah mempunyai persiapan, firman, kuasa, otoritas, maka itu akan membobol pertahanan dari orang tersebut. Sehingga hatinya akan hancur ketika kita tegur. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Berarti ini beresiko akan terjadi pertengkaran loh. Ya. Nyatakan apa yang salah. Coba lihat bahkan di dalam gereja. Di dalam gereja. Kalau firmannya keras, ya, biasanya banyak yang tersinggung kemudian pindah gereja. Ya. Sehingga ada sebagian, tidak semua, gereja besar itu akan memberikan ketetapan bagi pengkhotbah di gereja tersebut. Tidak boleh khotbah yang keras. Karena untuk menghimpun jemaat itu susah. Ada apa saya menghimpun jemaat susah, kemudian saya undang kamu, kamu tegur habis-habisan dan jemaat saya pindah semua. Nah, perhatikan tidak semua, tetapi sebagian juga punya prinsip yang seperti itu. Tanpa kita menyatakan kesalahan, maka orang yang melakukan kesalahan tidak akan tahu bahwa dirinya bersalah. Ya. Karena seringkali kita itu melakukan kesalahan
dan tetap merasa tidak bersalah. Kecuali ada orang yang akan menegur. Istilahnya kalau satu kali satu orang menegur, mungkin orang itu hanya sentimen. Tapi kalau ada orang kedua menegur hal yang sama, seharusnya itu sudah kita harus pasang alarm. Kalau ada 3 lagi yang menegur, berarti memang kita yang salah. Ya kan? Tuhan baik. Kita masih diberitahukan kesalahan kita supaya kita bertobat. Selagi ada waktu, firman disampaikan, firman menyatakan kesalahan kita. Selagi ada waktu, karena pada akhirnya nanti kita akan diperhadapkan di penghakiman yang kekal itu. Semuanya akan diperhadapkan. Sayangnya ya, kita itu beragama, bahkan beragama Kristen beragama Kristen, tetapi seringkali kita itu tidak menyadari atau bahkan kemungkinan tidak percaya bahwa satu saat kita akan dimintai pertanggungan jawab. Kalau kita semua menyadari satu saat saya akan diperhadapkan pada penghakiman Bapa dan Kristus, maka saya percaya selama kita hidup kita akan mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Menyatakan apa yang salah. Ya. Banyak orang tidak bisa dikoreksi, banyak. Nyatakanlah apa yang salah. Sudah itu lebih keras lagi. Tegur. Ya. Menyatakan apa yang salah. Tegurlah dikatakan. Tegurlah. Setelah ditegur baru dinasehati dengan segala kesabaran dikatakan. Berarti ini sudah jalan-jalan untuk bertobat, sudah nasihat. Setelah dinasehati baru masuk ke dalam pengajaran. Dipersiapkan untuk berjalan dalam kebenaran, bukan tetap dalam kesalahannya. Ada tahapan-tahapannya. Banyak dari orang-orang di sekitar kita tidak berubah karena tidak ada yang menyatakan kesalahannya. Kita pikir daripada tengkar. Ya, daripada tengkar. Bisa bayangkan bahkan kalau sampai ada pendeta-pendeta yang sampai dalam level seperti ini pengertiannya. Daripada jemaat tidak tenang di gereja. Dinyatakan kesalahannya, ditegur terus. Ya. Daripada jemaat pindah gereja. Saya mau katakan, daripada nanti dihakimi dan kedapatan bersalah, bukankah lebih baik sekarang saja dinyatakan bersalah selagi ada waktu untuk berubah? Sidang jemaat, ingat ini bagi yang salah, tetapi ada pertanggungan jawab juga bagi yang mengetahui kebenaran. Bahkan Yakobus mengatakan, barang siapa yang tahu untuk berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Ingat loh, ini tidak berbuat jahat loh. Tapi tahu ada kesempatan untuk berbuat baik, tidak melakukan. Belum melakukan dosa loh, tetapi dipandang berdosa. Sama kan dengan ini? Ada orang yang salah tapi kita tidak tegur. Maka kita dipandang berdosa dan darah orang itu juga menjadi tanggung jawab kita nantinya. Padahal kehidupan kekristenan kita sudah terlalu enak kan? Penuh dengan persahabatan, tidak ada tegur-teguran, tidak ada saling menyatakan kesalahan, urusannya masing-masing. Tidak bisa seperti itu loh. Ingat saya mau katakan,
bukan urusan masing-masing. Karena kita anggota tubuh Kristus. Ya. Kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan urusannya masing-masing. Ketika kita tahu ada satu anggota yang bermasalah, maka anggota yang lain harus menolong. Bisa disalahpahami? Iya. Mungkin kalau bisa kaki yang luka ya dan dipencet ya. Mungkin keluar ada bisul, dipencet. Kalau bisa teriak kaki kepada tangan, kurang ajar. Iya kamu tidak ngerasakan, ini saya yang ngerasakan. Nah kan, kalau bisa kaki itu bersuara kepada tangan yang mencet. Tetapi kan maksud tangan itu baik. Supaya kaki itu sembuh. Sayangnya dalam kekristenan, hal seperti ini banyak berkurang atau bahkan ada yang sudah tidak ada lagi. Menyatakan kesalahan, menegur, menasehati, bahkan kemudian mengajar yang seharusnya dilakukan. Kita sekarang mempunyai orang-orang Kristen yang terlalu mengandalkan kekayaannya. Maksudnya apa? Ketika ditegur, mereka akan gampang marah dan mungkin pergi. Memangnya saya minta makan ke kamu? Saya makan-makan sendiri kok. Ada apa negor-negor? Kenapa orang bisa mengatakan seperti itu? Terlalu mengandalkan kekayaannya. Di dalam Timotius juga Paulus mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Ya, perhatikan, ayo kita lihat aja lah sebentar. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan mengandalkan kekayaan, andalkan Tuhan. Kalau Anda mengandalkan kekayaan, Anda tidak akan bisa ditegur. Ya, Anda tidak akan bisa ditegur. Tetapi kalau Anda mengandalkan Tuhan, Anda akan tahu ini teguran benar dari firman Tuhan atau bukan. Ya, sehingga kita akan berubah ketika mengenal bahwa ini memang firman Tuhan. Penting kita terus diubahkan, diperbarui. Karena ini sudah akhir zaman. Hanya orang yang mengeraskan diri sendiri, mengeraskan hatinya, yang sudah tidak mau lagi mendengar suara hati nurani, yang akan tetap mengatakan semuanya sama aja. Ini bukan akhir zaman. Tidak ada penghakiman. Hanya orang yang berusaha mengeraskan hati dan menghibur dirinya sendiri yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau mau jujur, baik bertuhan atau tidak, maka kita akan mengakui ini memang hari-hari terakhir. Semuanya serba memburuk, ya kan? Semuanya serba memburuk. Jadi kita sungguh harus mempersiapkan diri. Jangan seperti tokoh-tokoh ateis yang tidak peduli Tuhan selagi masih hidup, yang mengajarkan tidak ada Tuhan selagi hidup, tetapi menjelang kematiannya, ketika mata rohaninya terbuka dan lebih peka ke alam roh. Saya kembali ingatkan, ingat kalau orang sudah mau mati, biasanya lebih peka ke alam roh. Maka tokoh-tokoh ateis itu mereka kebanyakan menjerit-jerit, minta ampun. Ya. Mereka berteriak, selamatkan saya, ampuni saya. Kenapa? Mereka tidak percaya Tuhan kok. Tetapi ketika mau mati,
maka kepekaannya akan alam roh itu lebih daripada kepekaannya akan alam jasmani. Anda pikir orang yang mati itu kan seringkali ketika orang mau mati, kalau Anda di dekat orang yang detik-detik terakhir, kan kelihatannya kosong kan? Pandangannya kosong. Padahal kenapa kosong? Karena dia itu sedang melihat alam roh. Itu loh kebenarannya. Bahkan orang yang tidak sadar ketika mau mati, coba Anda berbicara kepada orang yang mau mati. Walaupun dia tidak sadar, pimpin dia juga untuk minta ampun. Anda akan melihat lelehan air mata walaupun dia tidak sadar. Karena alam rohnya terbuka. Kelihatannya tidak sadar padahal dia sadar. Sidang jemaat, jangan keraskan hati. Ingat penghakiman itu ada. Anda percaya atau tidak percaya, Anda pasti akan dihakimi. Banyak orang yang terlalu meremehkan sehingga tidak mengadakan persiapan. Anda memperhatikan orang yang akan dihakimi dan bukan hanya orang yang dihakimi. Pengacaranya yang siap-siap mau belanya, penuntut-penuntutnya semuanya kan mempersiapkan diri kan. Pokoknya kalau bicara soal pengadilan berarti semuanya ada persiapan di sana. Sayangnya banyak dari kita yang tidak mengadakan persiapan. Ya, banyak dari kita yang tidak mengadakan persiapan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya, kehidupan kita harus bisa melihat kalau ada kesalahan dari teman kita, mungkin keluarga kita. Nyatakan kesalahan itu, tegurlah, baru kemudian nasihati. Setelah tegur, kamu itu salah, jangan lakukan itu lagi. Kemudian nasihati, ini loh yang baik. Ada orang yang tidak langsung mau terima, makanya disebutkan nasihati dengan segala kesabaran. Setelah terus dinasihati, agak lembut hatinya, baru diajar. Baru diajar. Banyak dari orang-orang sekarang tidak bisa diajar. Bahkan anak tidak bisa diajar oleh orang tuanya sendiri. Bukan tidak bisa, tidak mau diajar. Ya. Ayat 3. Karena akan datang, ini loh, pergunakan kesempatan ini. Baik atau tidak baik waktunya dikatakan, pergunakan, beritakan firman, tegur kalau ada yang salah. Kenapa? Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Orang tidak akan dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Banyak orang yang tidak dapat menerima ajaran sehat. Tidak mau menerima pengajaran yang benar. Ditegur tersinggung. Ya. Kalau anak kemudian tidak makan, sama. Kalau jemaat kemudian pindah gereja atau minimal tidak ke gereja 3 minggu, 1 bulan. Saya tidak mau ke gereja pokok sebelum pendeta saya nyelokoh. Ya kan, istilahnya kan gitu. Ya. Kalau sampai pendeta saya tidak minta maaf datang ke rumah, saya tidak mau ke gereja. Kalau sudah ditunggu 3 minggu tidak datang, pindah gereja. Saya mau katakan ingat penghakiman. Ingat penghakiman. Banyak orang yang tidak bisa diajar. Bahkan anak pun tidak mau menerima pengajaran orang tua, teguran orang tua. Anda mau Kristen, mau berbahasa roh,
mau rajin ke gereja, mau statusnya nyebut Tuhan Yesus terus. Ya. Kan sekarang kan patut diragukan kan status semua, kalau status Tuhan Yesus terus yang disebut. Ibadah terus, doa terus. Tetapi sungguh-sungguhkah engkau mengerti dan menghidupi apa yang kau tulis di status itu? Ya. Sungguh-sungguh. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Yang baca itu loh, orang seperti ini puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Tapi tidak ke gereja. Ya. Memangnya setan tidak bisa kasih berkat kita. Kalau hanya berkat pengertian berkat kita, ya adalah uang. Tetapi berkat yang sebenarnya adalah kehidupan yang terus mengalir. Otomatis ini berbicara pokok dan ranting yang selalu melekat. Itu berkat. Sidang jemaat. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, saya perhadapkan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kalau kita sekarang juga diselidiki dalam penghakiman oleh Tuhan. Semuanya. Bagaimana? Ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat. Ajaran sehat itu yang dimaksud ajaran sehat adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau Anda perhatikan ayat-ayat yang lain, Anda akan menemukan ajaran sehat itu adalah kata-kata Yesus. Perkataan Yesus itu ajaran sehat. Ya. Ada yang kelihatannya baik tetapi tidak sesuai. Ya. Coba seperti yang sering saya sebutkan begini. Segala perkara aku bisa melakukannya. Kelihatannya kan baik kan? Bandingkan perkataan dari Tuhan Yesus. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Mirip loh, mirip. Ya, mirip. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan ajaran yang sehat dan ajaran yang tidak sehat. Ada seseorang yang minta dimentori oleh saya. Dan saya katakan, ya tidak masalah. Tetapi ketika saya perhatikan, orang ini mengeluh banyak sekali masalah. Kalau saya perhatikan, oh ternyata masalah yang dihadapinya, karena dia tidak pernah masuk ke dalam akar masalah untuk ditanggulangi. Dia itu selalu mencari dan pergi ke seminar yang membahas soal jiwa, tingkah laku, pola pikir, jiwa pokoknya. Dia tidak tahu bahwa akar masalahnya itu roh. Ya, roh. Ingat tadi saya sudah bahas sedikit tentang pintu-pintu di mana setan bisa masuk. Ketika kita hidup dalam kebencian, tidak mengampuni, maka ini adalah pintu bagi setan untuk membuat kita sakit, pintu bagi setan untuk membuat kita rugi, pintu bagi setan untuk membuat kita tidak bisa melihat yang benar. Ketika kita takut, maka itu akan menjadi pintu bagi setan untuk memberikan kita depresi. Ketika kita takut itu menjadi pintu bagi setan untuk memberikan kita keputusasaan. Ketika kita takut maka itu menjadi pintu bagi setan untuk memberikan kita sakit penyakit di tubuh kita. Ada pintu-pintu di mana setan itu bisa masuk ketika pintu itu dibuka melalui dosa-dosa kita. Yang jadi masalah lagi adalah ketika itu terjadi kemudian kita mengatakan Tuhan yang mengizinkan.
Anda perhatikan di sini, misalnya seorang ibu keguguran, ini berbicara tentang pengajaran sesat. Ketika keguguran, kemudian dia akan mendapatkan penghiburan dari orang-orang di sekelilingnya. Hamil lagi, gugur lagi, ya. Dan kemudian pendeta akan mengatakan, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Tuhan yang izinkan. Ingat loh ini, ketika Anda mendapatkan nasihat seperti itu, ini pengajaran sesat. Karena Tuhan tidak pernah berurusan untuk menggugurkan. Buat apa dia memberi janin, tetapi kemudian belum keluar sudah digugurkan. Belum sempat menikmati kehidupan, memangnya Tuhan tidak ada kerjaan? Sidang jemaat, aneh-aneh bahkan. Ingat bahwa Tuhan merancangkan, memberikan, mengerjakan yang baik bagi kita. Melahirkan, kemudian dapat seminggu meninggal. Dan pendeta mengatakan, umur manusia tidak ditentukan oleh panjangnya. Tetapi bagaimana dia hidup. Loh, seminggu bagaimana dia hidup untuk Tuhan. Sidang jemaat, itu hanya penghiburan, itu kata-kata kosong. Itu penyesatan. Tetapi kalau kita tahu kebenarannya, kita akan berani mendesak kepada Tuhan. Tuhan, ini janjimu. Ini janjimu. Engkau setia. Engkau pasti menggenapi janjimu. Lebih baik kalau kita tidak punya iman. Engkau pasti melahirkan dengan benar. Anakmu akan sehat. Anakmu akan bertumbuh. Kalau tidak bisa mengatakan seperti itu, sudah diem aja. Tidak usah pakai rencana Tuhan. Pakai rancangan Tuhan, itu penyesatan. Karena bukan itu tujuan Tuhan. Yaitu kita hamil kemudian melahirkan dalam keadaan mati. Bukan itu. Kalau sampai ada yang mengatakan itu adalah rencana Tuhan yang terbaik, itu penyesatan. Karena Tuhan tidak pernah melakukan itu. Setan mempunyai pintu masuk. Orang perhatikan. Orang yang keguguran misalnya 2 kali, 3 kali. Orang itu akan hidup dalam ketakutan. Ketakutan menjadi pintu masuk bagi setan. Untuk orang itu nantinya, ketika orang itu takut, orang itu akan keguguran untuk ke-3 kali, ke-4 kali, ke-5 kali. Kalau tidak roh ketakutannya diusir, orang ini terus akan keguguran. Oleh karena itu, pada akhirnya saya mau katakan, mata rohani yang terbuka itu penting. Saya katakan pada istri saya ketika saya melihat seseorang. Orang itu ada yang ikut. Kalau sampai dia hamil, pasti kalau ada anaknya cacat, anaknya akan mati. Kenapa? Ada roh yang mengikuti dia. Sidang jemaat. Ini berbicara tentang alam roh. Dan kita adalah manusia roh. Seharusnya ini bukan berbicara tentang hebatnya seseorang bisa melihat alam roh. Tetapi ini berbicara tentang normal tidaknya kita sebagai manusia rohani. Kembali kepada pembahasan kita. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan bahwa bukan guru ini yang mencari murid, tetapi muridnya yang cari guru. Ya. Sidang jemaat, kalau sudah seperti itu, ini kan istilahnya gurunya yang dibayar. Berarti gurunya harus menyenangkan yang membayar. Jadi tidak ada tegur-teguran kalau sudah seperti itu. Tidak ada tegur-teguran. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Ketika satu gereja mengajarkan kita harus banyak berdoa, berdoa, berdoa. Kemudian ada jemaat yang tidak suka untuk disuruh doa, mendengarkan, disuruh doa terus. Dan kemudian dia ketemu dengan pendeta yang mengatakan, Tuhan itu sebelum kamu doa, Tuhan sudah tahu kok apa yang akan kamu katakan. Jadi mau doa atau tidak, bukankah sama saja? Wah, ini guru sip ini. Cocok ini. Maka kita akan pindah dari pendeta yang pertama kepada pendeta yang kedua. Ketika kita tidak setuju dengan perpuluhan. Ini pendeta mata duitan. Dan kemudian kita ketemu dengan pendeta yang mengatakan, itu perjanjian lama. Perjanjian baru udah ada. Ya. Wah, ini sip, pindah lagi. Lihat di sini bahwa pada akhirnya kita hanya mencari guru pengkhotbah yang bisa menyenangkan telinga kita. Ya. Perhatikan, pengacara yang benar ketika mengurus soal untuk membela kliennya, maka pengacara itu akan mengatakan jujur. Pokoknya jujur. Setelah orang itu jujur, baru pengacara mempersiapkan pembelaannya. Ya. Apakah orang itu memang salah atau tidak? Yang penting jujur. Karena kalau tidak jujur, nah di sini pengacaranya akan kelabakan nanti di pengadilan. Ya. Nah, perhatikan di sini bahwa bayangkan kita mempunyai dan berdekatan dengan orang yang tidak jujur. Ketika kita salah, dikatakan tidak masalah, tidak masalah. Anda bisa bayangkan. Ketika seorang anak tidak mau belajar, orang tuanya katakan tidak masalah, tidak masalah. Iya, pada waktu itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah karena hidup kita sekarang ini adalah persiapan untuk menghadapi sesuatu di masa yang akan datang. Itu yang jadi masalah. Ketika sudah sampai waktunya kita tidak ada persiapan, habis kita. Oleh karena itu selagi kita masih hidup, kita ditegur, dinyatakan kesalahannya, diajar, terus dicereweti istilahnya. Kalau kita mau nurut, bersyukurlah pada waktu pengadilan itu ada di hadapan kita sudah disiapkan. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kalau saya sederhanakan, mereka tidak mau kebenaran lagi, mereka mau kebohongan. Ya. Mereka sudah tidak mau lagi kebenaran. Dongeng yang menyenangkan saja. Tidak ada bukti kebenarannya. Namanya dongeng kan supaya anak-anak senang dengar cerita dongeng. Ya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa dengar dongeng, tak masuk akal ini. Ya, tak masuk akal, sudah tahu. Ya. Batu bertapa. Dari batu bertapa aja kan sudah tidak masuk akal. Kemudian setelah 1000 tahun jadi kodok. Nah. Tapi kan anak-anak yang baca senang kan seperti itu kan. Tapi orang dewasa tidak lakon. Ya. Ya. Tetapi ini loh yang terjadi di banyak gereja. Di banyak kehidupan jemaat. Tidak mau menerima kebenaran. Maunya dongeng. Maunya karpet hibi. Ya. Apa yang dipandang baik oleh dirinya sendiri padahal belum tentu kebenaran. Ayat yang kelima. Nah, menjelang akhir zaman, menjelang penghakiman, di sini dikatakan juga kemudian, tetapi kamu, ini loh yang benar, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kalau di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, ini kan yang sangat terkenal. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7
dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kenapa? Karena penghakimannya sudah dekat. Kuasai diri. Jangan selalu mengikuti keinginan mata, keinginan daging, ya kan? Keangkuhan hidup, jangan. Kuasai diri. Jangan mata lihat ini ingin langsung dibeli, diusahakan, tidak punya uang ngutang, ya kan? Kemampuan untuk bayar tidak ada. Ingat loh, ngutang tidak masalah kalau itu tidak memberatkan, Anda mampu. Walaupun sudah diperkirakan mampu, kadang-kadang juga tetap tidak mampu. Ada sesuatu yang di luar dugaan kan, kadang seperti itu. Tetapi saya tidak terlalu fanatik, kemudian saya katakan tidak boleh berhutang. Tidak, karena air pun kita utang. Ya kan, listrik utang, kan pakai dulu baru bayar. Ya. Jadi yang dimaksud berhutang adalah ketika kita sangat berat untuk membayar. Ya. Itu yang tidak boleh. Karena kalau sudah seperti itu kita tidak akan bisa fokus di dalam ibadah kita. Ya, kita akan hanya mikir, dek remah remajer otang reh, dek remah reh, korang dua reh, dek remah laku apa ya. Ya kan? Ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Berarti kedepannya akan ada penderitaan. Ini kan berbicara menjelang penghakiman. Masa depan, dan kemudian dikatakan sabarlah menderita. Kalau kita mulai dahulu sampai sekarang hanya taunya bersenang-senang, tidak pernah menderita, tidak pernah menahan diri, tidak pernah nyangkal diri, maka pada waktu masuk penderitaan iman kita akan hancur. Sabar dalam penderitaan, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Pemberita Injil. Pekerjaan pemberita Injil ini sederhana. Pekerjaan pemberita Injil adalah memberitakan bahwa tidak ada keselamatan di dunia kecuali di dalam Yesus Kristus. Ya. Kemudian usir setan dan sembuhkan orang sakit. Itu pekerjaan pemberita Injil. Ya. Ini sekarang yang lagi rame dengan Kemenak. Ya. Yang lagi rame adalah Alkitab kita dikatakan tidak asli. Ya kan? Tetapi Anda tahu sekarang Kemenak membuat tafsir Al-Quran. Itu bisa menurut Yohanes pasal sekian ayat sekian menubuatkan bahwa nabi yang akan datang yang disebut oleh Isa Al-Masih adalah Muhammad. Loh. Itu ada tafsirnya. Ini yang dibuat Kemenak sekarang. Ini yang jadi dikatakan kalau mau jujur bukankah ini penistaan dikatakan. Karena di Alkitab kita hanya ngurus orang Yahudi, bukan orang Arab. Perhatikan. Bahwa ada hal-hal yang lucu. Nabi-nabi mereka dari Yahudi, kemudian kok bisa ditutup dengan Arab? Ya. Sedangkan kita tidak pernah berubah haluan. Ya kan? Yahudi, terus Yahudi. Tidak pernah pergi ke Amerika, tidak pernah. Dan pada akhirnya dikatakan ingat. Yesus dan Isa Al-Masih itu beda. Jangan menyamakan.
Karena Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba. Beda. Ya, beda. Anda harus mengerti pengertian-pengertian yang dasar seperti ini. Jangan katakan sama. Ini lagi rame karena disebut ini penistaan. Kenapa? Bahkan di sana disebut di tafsir Al-Qur'annya Parakletos, penghibur itu. Dan yang parah, ini penistaan karena bahasa Yunaninya itu Parakletos. Kenapa di tafsir ini dikatakan Perikletos? Itu beda dikatakan. Oh, ini rame sidang jemaat. Tetapi yang saya mau tekankan adalah kita sendiri harus tahu loh kebenaran ini. Pemberita Injil tidak akan pernah kompromi dengan mengatakan bahwa semua agama baik. Bahwa banyak jalan untuk masuk ke surga. Ingat, kalau surga itu banyak, iya. Iya kan? Surga kita beda loh. Surga kita tidak ada kawin-mawin. Surga mereka adalah setiap hari memecahkan perawan. Tugasnya. Beda. Ingat loh. Sehingga tidak ada saling keterhubungan dan ayo ndak usah saling urus-urusan. Karena memang beda. Nabinya beda, surganya beda, ya kan? Beda memang. Nah, pemberita Injil tidak akan pernah kompromi dengan mengatakan ada keselamatan di luar Kristus. Tidak. Yang namanya penginjil tetap mau diapakan, mau dibunuh sekalipun. Keselamatan hanya ada satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu pemberita Injil. Seringkali kita takut konfrontasi. Kan kita sedang membicarakan tentang Alkitab kita. Bukan membicarakan kitab dari agama lain. Pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Setiap orang Kristen mempunyai pelayanan masing-masing. Karena setiap orang Kristen Tuhan berikan karunia masing-masing. Otomatis setiap orang Kristen punya tanggung jawab untuk mempunyai dan menyelesaikan pelayanannya. Dan kemudian sebagai contoh, sebagai teladan, Paulus katakan ayat 6, 7, 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini loh seperti yang saya katakan tadi, ingat ketika kita menjelang kita akan mati, kepekaan kita akan alam roh itu lebih peka. Lihat Paulus katakan begini, dia tidak sakit loh. Dia mengatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ingat Paulus sehat waktu ini. Tetapi dia sudah berbicara saat kematianku sudah dekat. Oleh karena itu saya selalu katakan, kalau kita memang dekat dengan Tuhan, pasti kita tahu ketika kita akan mati itu kita akan tahu. Saya sudah banyak baca buku dan para tokoh-tokoh ya baik yang zaman dulu maupun yang sekarang. Mereka tahu ketika mereka akan dipanggil Tuhan. Mereka tahu ketika mereka akan mengalami kematian. Mereka tahu. Oral Robert ketika sakit, dia katakan kepada Catherine Kuhlman yang menjenguknya, jangan tumpangkan tanganmu pada saya.
Karena saya tidak akan ketemu dengan Tuhan, saya akan sembuh lagi kalau kamu tumpang tangan dia. Karena saya tahu ini waktunya saya bertemu dengan Tuhan. Dan Oral Roberts meninggal setelah itu. Kenneth Hagin yang mengatakan dari mudanya, saya tidak akan mati di bawah umur 70 tahun. Dan sungguh dia mati umur 83 tahun. Itu pun dia duduk dan dia melihat, dia mengatakan, sudah ya, Tuhan sudah menjemput saya. Dan dia menundukkan kepalanya dan dia meninggal. Sudah jemaah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, bahkan kematian tidak akan datang tiba-tiba. Kematian itu diberitahukan. Karena ketika Yesus merebut kunci pintu alam maut, saya katakan, Yesus yang menentukan kapan kita akan berangkat atau belum berangkat. Yesus yang menentukan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan bahwa Paulus menyelesaikan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan iman kita. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Perhatikan kata memelihara. Bagaimana kalau kita memelihara binatang? Dari kecil menjadi besar, kemudian bisa punya anak lagi. Itu namanya memelihara. Memelihara tanaman dari kecil disiram terus, dikasih pupuk besar, berdaun, berbunga, dan kemudian kita bisa stek lagi dan dia bisa berlipat ganda. Itu namanya memelihara dan Paulus katakan memelihara. Ingat ayat yang sering kali saya sebutkan, diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu karena Paulus memelihara iman. Dia terus bertumbuh, dia terus berubah, dia terus diperbarui. Ini memelihara iman. Kalau tetap terus, berarti imannya tidak dipelihara. Pak, tapi kan tidak merosot Pak. Iya, tapi masalahnya kan semakin berat kan. Ya. Sehingga iman harus dipelihara. Ayat yang ke-8 terakhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bahwa Paulus katakan, nih aku akan mendapatkan, sudah tersedia mahkota kebenaran. Aku sudah disediakan mahkota kebenaran. Tetapi ingat, mahkota ini bukan hanya untukku. Mahkota kebenaran ini masih banyak. Dan semuanya itu sudah disediakan untuk orang-orang yang merindukan kedatangannya. Banyak orang yang tidak merindukan kedatangan Yesus. Banyak orang yang takut. Ada di YouTube itu ada, kalau Anda tahu, orang Madura, orang Pamekasan ya. Diana Maduresi ya. Itu orang Pamekasan, ternyata orang-orang Kurem lah, orang Kurem. Ya. Dan dia berkunjung kepada keluarganya yang di Bangkalan. Ponakannya mengatakan begini, ketika dia menyebut Yesus, ponakannya bergurau mengatakan begini, jangan nyebut Yesus terus, kiamat. Jangan nyebut Yesus terus, kiamat. Kalau Yesus datang, kiamat loh. Ini orang Islam tahu seperti itu. Jangan nyebut Yesus terus, nanti kiamat dia bilang. Jangan dia bilang. Ya walaupun sambil bergurau tapi ada keseriusannya di sana. Ya. Nah, kedatangan Yesus bagi orang yang merindukan, bukan orang yang takut. Bukan orang yang acuh tak acuh. Mau datang ya sokaan, tak datang ya tak berapa.
Bukan seperti itu. Merindukan kedatangannya. Orang yang merindukan kedatangan Yesus tersedia mahkota kebenaran. Apakah kita rindu pada Yesus? Apakah kita rindu sekarang? Kita tahu kok apakah kita merindukan Tuhan atau tidak. Ingat, mahkota kebenaran hanya disediakan untuk orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Kiranya kita semua mempersiapkan diri karena semuanya akan diperhadapkan pada penghakiman di hadapan Allah Bapa dan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus. Persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Beritakan firman. Ya, nyatakan yang salah kalau memang salah, tegur. Kemudian nasihati dan ajar yang benar. Tuhan memberkati kita semua.